Romo, apakah betul kehidupan di seminari itu ketat kayak di penjara ya? Halo, saya Pak Paulus, Dewan Pendamping Panggilan. Ya, kegiatan saya di gereja seperti ini. Memfasilitasi seminar panggilan, membantu Romo mempromosikan panggilan. Nggak cuma untuk anak-anak loh, tapi juga untuk orang tuanya. Romo, kenapa saya harus memberikan anak saya menjadi imam? Pertanyaan gampang. Tuhan pernah mengatakan begini, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Kalau anak kita terpanggil menjadi seorang imam, tentu kita harus mendukung panggilan itu. Kalau enggak, siapa lagi yang akan menjadi seorang imam? Kan? Gampang itu. Banyak orang tua yang sering bertanya seperti itu. Tapi Romo, kenapa harus anak saya, bukan anak orang lain saja gitu? Sekarang tuh ya, suka banget tawar-menawar kalau anaknya dipanggil jadi imam. Saya tuh ya sering banget ngeliat yang kayak begini selama 5 tahun jadi Dewan Pendamping Panggilan. Apakah Bapak Ibu siap? Tentu harus siap dong. Anak itu kan dari dan milik Tuhan. Kita sebagai orang tua harus selalu siap kalau Tuhan memanggil anak kita jadi pekerjanya. Saya sih tipe orang yang mendukung ya jika ada anak yang terpanggil jadi imam. Kecuali kalau anaknya anak saya. Ini apa? Formulir masuk seminari. Kamu katanya mau sekolah bisnis di Jerman. Nggak jadi, Pak. Aku udah mikir dan mutusin buat jadi Romo. Katanya mau nerusin usaha apa? Nggak, Pak. Aku mau jadi Romo aja. Soalnya semenjak aku tahu kalau di kota-kota lain nggak bisa ngadain misa kudus tiap minggu kayak kita, aku jadi kepikiran. Terus aku sadar, ternyata masih banyak umat yang belum terlayani. Sedangkan romonya itu sedikit. Jadi aku mau jadi Romo. Emang kamu udah pikir-pikir, Yohan? Lah, Mama emangnya setuju? Setuju. Cuman kata Mama harus ngomong dulu ke Papa. Gini loh, Yohan. Papa tuh bukannya nggak setuju. Tapi jadi Romo tuh berat. Nanti ya kalau kamu jadi Romo, kamu tuh udah nggak bisa main game kayak sekarang ini. Game-game kesukaan kamu itu. Game apa tuh? Mobile Legend. Udah nggak bisa. Masih bisa kok, Pak. Cuman emang nggak bisa sesering itu sih. Kata siapa? Romo. Lagi pula di sana kan banyak kegiatannya. Jadi waktu main gameku juga pasti ikut berkurang kan? Kata siapa? Romo, Pak. Kan yang pernah tinggal di sana Romo, bukan Papa. Gini, kalau kamu jadi Romo, kamu udah nggak boleh nikah. Apalagi pacaran juga nggak boleh. Emang kamu nggak pengen pacaran sama yang cakep-cakep gitu, yang cantik-cantik gitu? Kayak Jennie Blackpink. Enggak apa. Lagi pula kan pacaran sama yang cantik nggak menjamin kebahagiaan juga kan? Nah, itu. Jadi Romo itu hidupnya harus sederhana. Lah kamu, dari kecil itu semua udah serba ada. Semua sudah enak. Sudah mewah. Emang kamu kuat, Yohan? Aku kuat kok. Dan aku siap sama komitmen dan konsekuensinya kalau misal aku beneran jadi Romo. Lagi pula, aku juga mau belajar hidup sederhana kayak Tuhan Yesus. Enggak. Papa enggak setuju. Papa enggak setuju. Karena Papa itu tahu banget, Yohan. Kamu itu kayak apa Papa tahu. Kamu tuh enggak mungkin siap dan kuat buat masuk seminari. Apalagi jadi Romo. Pah,
Sebenarnya yang nggak siap itu aku atau malah papa sih? Kenapa, Pak? Kok manyun? Yohan ya? Iya, Mah. Kok bisa-bisanya ya Yohan mau jadi Romo? Memangnya kenapa nggak bisa? Orang di gereja aja kamu sering bilang, setiap orang tua harus mendukung panggilan anaknya jadi imam. Ya, tapi itu kan kalau kasusnya anak orang lain. Kalau anak kita. Mah, Yohan itu ya anak kita satu-satunya. Nanti kalau dia jadi Romo, terus dia nggak nikah, ya masa tuanya dia gimana, Mah? Dia pasti kan kesepian. Ya enggak lah, Pak. Di pastoran itu kan rame. Umatnya banyak. Kegiatannya banyak. Gak mungkin lah Yohan kesepian. Mama, nggak cuman itu loh, Ma. Yohan itu hidupnya dari kecil udah enak. Semua serba ada. Lah kalau dia jadi Romo, terus nanti dia ditugasin tuh ke daerah yang terpencil gitu. Gimana? Gimana coba? Ya nggak apa-apa, Pak. Yang kayak gimana-mana, jalanin aja. Mah, serius sedikit dong. Ini menyangkut masa depan anak kita satu-satunya loh. Mama, bercanda wae. Ya, habis gimana, Pak? Gini loh, Pak. Kita kan percaya Tuhan itu kan selalu pelihara kita. Tuhan sudah panggil Yohan. Ya sudah, kita percayakan saja sama Tuhan. Pasti dia jaga anak kita. Gini loh, Pak. Kalau Yohan kerja sama kamu, memang hidupnya terjamin. Loh, ya sudah pasti terjamin lah, Ma. Yohan itu kan anak papa. Anak papa satu-satunya. Sudah pasti hidupnya terjamin. Perusahaan pun akan papa kasih ke Yohan. Nah, kalau Yohan jadi Romo, Yohan itu kerjanya sama Allah Bapa di surga yang punya langit dan bumi. Tuhan itu sayangnya nggak kalah sama kamu ke Yohan. Masa iya hidupnya nggak terjamin? Kenapa sih harus anak kita yang dipanggil? Kenapa harus Yohan? Kenapa nggak anaknya Pak Yakobus aja tuh? Kan ada 4. Laki-laki semua lagi. Memang Tuhan kalau panggil kriterianya begitu. Ya enggak dong, Pak. Mendingan Yohan dipanggil jadi tentara aja, Mah. Ih, Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah punya rencana, malah kamu yang ngatur. Emang kamu panitianya? Mama juga gitu. Katanya Mama udah setuju ya? Iya. Kalau gitu mah, Mama aja yang tanda tangan. Kenapa harus minta tanda tangan Papa? Gini loh, Pak. Kalau sudah tanda tangan itu, belum tentu jalannya mulus. Ya, kita nggak tahu akhirnya Yohan gimana. Apa dia bisa sampai akhir atau malah putus nanti di tengah jalan. Pak, Mama mau kita kompak dukung anak kita. Nanti kalau Yohan masuk seminari, terus dia ternyata nggak betah, pacaran, terus keluar, gimana mah? Papa kan malu. Gini-gini kan Papa itu dewan pendamping panggilan. Ya lebih malu lagi nanti kamu. Dewan pendamping panggilan kok nggak ngasih anaknya jadi Romo. Mama kok ngomongnya gitu sih? Mah,
Papa rasa ya, Yohan itu nggak betul-betul dia mau jadi Romo. Cuma pengen-pengen aja dia tuh. Mungkin ya, nanti kalau dia sudah kerja, terus nanti dia dapat uang, terus nanti dia menikah, sudah lupa dia itu sama semuanya itu. Harus dia itu ngerasain enaknya dulu, Ma. Ya sudah, atur aja, Pak. Toh, Papa panitia surga di bumi toh. Tapi Apa? apa kamu yakin masa depan yang sudah kamu rencanakan jauh lebih indah dari rencana Tuhan? Gimana kalau seandainya nanti Yohan malah merasa kosong, seperti ada yang dia tinggalkan? Panggilan Tuhan? Tapi ya udahlah, orang Tuhan sudah punya rencana aja. Papa masih bandel, apalagi Mama. Udah, Mama mau tidur. Astaga, Yohan, kamu kenapa? Aku mau jadi tentara aja deh, Mah.